Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Saudara, saat ini kita sedang diperhadapan dengan keadaan dunia semakin tidak baik. Tekanan ekonomi yang semakin berat, daya beli menurun, berbagai jenis pajak terus naik, biaya hidup semakin tinggi, dan korupsi merajalela di sebuah sektor. Ini merupakan berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat luas. Di tengah-tengah kondisi negara kita yang kurang baik ini, menimbulkan banyak kekhawatiran bagi banyak orang. Sebagai orang percaya, kita sering diperhadapkan pada berbagai kekhawatiran tentang hidup ini. Namun firman Tuhan memberikan jawaban jelas tentang bagaimana kita harus menghadapi kekhawatiran tersebut. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Jangan Khawatir Akan Hidupmu. Sebagai orang Kristen harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Karena Dia memelihara kita dalam segala situasi. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dan sekaligus menyadarkan kita bahwa Allah adalah Bapa yang memelihara hidup kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita dalam Injil Matius 6 ayat 25. Injil Matius 6 ayat 25 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Saudara, ada 5 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 6. Yang pertama, Tuhan Yesus menegur kita untuk tidak khawatir. Di Matius 6 ayat 25 yang baru kita baca, Tuhan Yesus menegur kita dan berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir artinya bukan berarti kita tidak perlu memikirkan kebutuhan sehari-hari dan masa depan kita. Memikirkan masa depan dan khawatir tentang masa depan adalah 2 hal yang berbeda. Memikirkan masa depan adalah tindakan, merencanakan, dan mempersiapkan diri untuk apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Sedangkan khawatir tentang masa depan adalah perasaan cemas dan takut yang berlebihan tentang hal-hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Akan tetapi jika kita mempersiapkan diri untuk masa depan kita, maka kita tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Kita harus bekerja dengan semangat. Penting untuk diingat bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja. Kerja adalah tugas dan panggilan Tuhan. Ingat bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Pada awal penciptaan manusia, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dengan perintah mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, perintah untuk mengusahakan dan memelihara berarti bekerja dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sebaik-baiknya.
Jadi bekerja adalah tugas dan panggilan Tuhan bagi manusia sejak penciptaannya. Kita tidak boleh menghubungi kemalasan kita bekerja dengan memanfaatkan kata-kata rohani untuk pembenaran diri. Dengan berkata, tenang dalam pemeliharaan Tuhan. Ini adalah suatu sikap keliru. Meskipun kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, namun kita juga dipanggil untuk menjadi pekerja yang rajin dan bertanggung jawab. Kita diingatkan agar tekun melakukan pekerjaan sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebab dengan demikian kita akan menerima berkat dari Tuhan dari hasil kerja kita. Rasul Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Rasul Paulus tidak hanya sekedar menegur, tetapi menjadikan dirinya sebagai teladan. Kita semua tahu bahwa di balik aktivitas perkabaran Injil, Rasul Paulus tetap bekerja sebagai pembuat kemah atau tukang kemah. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Ayat 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudara, Tuhan memberkati pekerjaan Rasul Paulus sebagai pembuat kemah atau tukang kemah untuk memenuhi kebutuhannya sambil memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus menegaskan dalam pengajarannya di ayat 10 yang baru kita baca, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dengan teladan diri dan nasihatnya, Rasul Paulus mengajarkan bahwa umat Kristen tidak boleh menjadi umat yang malas dengan dalih apapun, termasuk dengan dalih rohani. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang malas. Kemalasan dalam bekerja adalah salah satu dapat menjadi penghalang untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan. Ketika kita bekerja dengan semangat, rajin dan jujur, maka Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan kita. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk membuat perencanaan untuk masa depan. Yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah kekhawatiran. Orang yang sering khawatir menunjukkan kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Tuhan sebagai Bapa. Khawatir dapat menjadi hambatan bagi kita untuk mengalami kehidupan yang damai dan penuh percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa manusia sering khawatir jika nanti tidak ada makanan, minuman atau pakaian. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita. Kita baca kembali di Matius 6 ayat 25. Kita baca di bagian B ya. Ya, mulai dari bukankah. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Manusia takut tidak bisa makan, tetapi seharusnya bersyukur ketika ia masih hidup dan masih bisa berupaya
untuk melakukan segala sesuatu. Manusia takut tidak sanggup membeli pakaian, tapi seharusnya bisa mensyukuri bahwa manusia itu masih punya tubuh. Manusia sering memandangannya kepada masalah dan lupa memperhatikan apa yang masih dimilikinya. Saudara, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah kita. Sebaliknya kekhawatiran dapat merusakkan kebahagiaan hari ini dan memperberat kehidupan yang kita jalani. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan contoh dari alam. Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat alam sebagai bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan dengan memberikan contoh burung-burung di langit dan bunga bakung di ladang. Melalui keduanya Tuhan ingin membuka mata kita bahwa pemeliharaannya nyata dan konsisten bahkan atas makhluk yang jauh lebih kecil dari manusia. Tuhan Yesus mengambil contoh lewat burung-burung untuk mengingatkan kita. Kita baca di ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Saudara, dalam hidup ini banyak orang merasa aman jika memiliki uang banyak, tabungan besar, pekerjaan tetap, atau penghasilan yang stabil. Tetapi ketika situasi tidak pasti, misalnya di PHK, gagal dalam usaha, biaya sekolah naik, dan biaya hidup naik, seringkali hati langsung diliputi kekhawatiran tentang keuangan. Bagaimana kalau uangnya tidak cukup? Tuhan Yesus mengingatkan, lihatlah burung-burung di langit. Mereka tetap keluar dari sarangnya setiap pagi dan melakukan bagian mereka, terbang dan mencari makanan. Tanpa rasa khawatir apakah makanan tersedia atau tidak. Dan setiap hari mereka menemukan makanan karena Allah menyediakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, janganlah kita mudah diombang-ambingkan rasa takut dan khawatir ketika melewati badai kehidupan. Ingatlah, biar bagaimanapun, dimanapun kita, dan apapun yang tengah kita hadapi hari-hari ini, Tuhan selalu mengawasi dan berada bersama dengan kita. Kita juga perlu berusaha, bekerja, dan melakukan bagian kita seperti burung yang tetap terbang dan mencari makanan setiap pagi. Namun kita tidak boleh lupa bahwa hasil akhir berasal dari Tuhan dan bukan dari kekuatan kita sendiri. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk mencukupkan kebutuhan kita. Meskipun kita tidak mungkin selalu memahami bagaimana cara Tuhan bekerja, kita yakin bahwa Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita lewat berbagai cara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan lebih peduli atas hidup kita daripada burung-burung itu. Selanjutnya Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk memperhatikan bunga bakung di ladang. Kita baca di ayat 28 sampai dengan 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dalam ayat ini Tuhan mengajak kita yang suka khawatir tentang pakaian agar memperhatikan bunga bakung di ladang.
Bunga-bunga itu tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Tetapi Allah menghiasi mereka begitu indah. Bahkan Raja Salomo yang termasyhur itu tidak pernah berpakaian seindah itu. Saudara, secara sederhana ayat ini dapat dipahami bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bukti yang valid bahwa ciptaan yang tidak semulia manusia saja Allah peduli. Yang memberikan keindahan pada bunga pakung. Allah juga mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang. Apalagi manusia, ciptaan yang paling mulia. Yang diciptakan menurut gambar Allah. Allah pasti lebih memperhatikan umatnya. Sudah menjadi tujuan Allah sejak dari penciptaan. Allah ingin manusia hidup dengan sempurna. Tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Allah menempatkan manusia di Taman Eden yang berkelimpahan. Taman Eden digambarkan sebagai tempat yang indah dan sempurna, di mana manusia dapat mengalami kehadiran Allah secara langsung. Karena kasihnya kepada manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus memberikan hal yang paling berharga, yaitu nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah hanya mencukupi kebutuhan kita, tapi Ia selalu rindu membuat manusia menjadi sempurna dan berkelimpahan. Maka Ia juga memberikan apapun yang dapat mendatangkan kebaikan bagi manusia. Apalagi kalau cuma kebutuhan umatnya. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang makanan, minuman dan pakaian. Karena Tuhan memelihara hidup kita dan menyediakan kebutuhan kita. Kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepadanya untuk mengalami berkat-Nya dalam hidup kita. Dan sangatlah tidak cocok bagi orang Kristen yang hidupnya selalu khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak sejalan dengan iman. Dan Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang khawatir sebagaimana di ayat 30 bagian akhir. Hai orang yang kurang percaya. Yang ketiga, khawatir tidak memberikan solusi. Kita baca di ayat 27. Siapakah di antara kamu yang tidak karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, ketika kita merasa khawatir tentang masalah dalam hidup kita, kekhawatiran tersebut tidak membantu kita menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Kekhawatiran tidak dapat mengubah keadaan. Kekhawatiran tidak dapat membuahkan hasil apapun. Dan kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta pada jalan hidup kita. Dengan kata lain, kekhawatiran tanpa disadari akan menghambat dan memperpendek umur manusia. Rasa khawatir tidak pernah membawa manfaat apa-apa. Jika kita melihat dalam Matius 14 ayat 22-33, kita akan melihat bahwa Petrus pada mulanya berjalan di atas air tanpa masalah sesuai perintah Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ia mulai tenggelam bukan karena gangguan apa-apa. Selain kekhawatiran dan ketakutan merasakan tiupan angin. Kita baca dalam Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, kekhawatiran dan ketakutan justru membuat iman kita melemah. Sehingga tidak lagi bisa merasakan karya Tuhan secara langsung dalam hidup kita. Dengan khawatir kita sebenarnya sedang meragukan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Allah sudah berjanji akan memelihara hidup kita. Tetapi kalau kita tetap saja khawatir, ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Manusia diciptakan untuk tidak khawatir. Dan pakar medis sudah membuktikan bahwa kekhawatiran yang berlebihan dapat menjadi semacam penyakit.
Dan para ahli jiwa pun tahu bahwa kekhawatiran dapat menekan jiwa. Akibatnya orang tidak bisa tidur, gelisah, sakit kepala, gangguan masalah pencernaan, darah tinggi, detak jantung meningkat, dan keringat berlebihan. Kekhawatiran dapat membawa seseorang pada keadaan yang lebih serius, seperti stres, depresi, dan gangguan mental lainnya, bahkan bunuh diri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan pengajaran khusus kepada kita tentang kekhawatiran dan juga melarang kita untuk khawatir. Kita baca dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara mengalami kekhawatiran di tengah-tengah kebutuhan sehari-hari, terutama di hari-hari ini adalah suatu yang biasa. Namun menjadi tidak biasa dan tidak wajar jika kita sebagai orang-orang percaya selalu dihantui oleh rasa kekhawatiran itu. Mungkin saja orang khawatir itu tidak terlihat secara tampilan luar, tetapi Tuhan mengetahui bahwa ada hati kecil yang merasa ketakutan dan kekhawatiran tentang sesuatu. Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya seharusnya tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita. Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya. Kita selalu berada dalam perhatian dan perlindungan Tuhan. Dengan menyadari hal ini, seharusnya kita tidak boleh cemas dan khawatir, terlebih akan kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu Tuhan Yesus membandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, hidup dalam kekhawatiran. Sebab mereka tidak mengenal, apalagi memiliki Bapa yang di surga. Seharusnya kita sebagai orang percaya sadar siapa diri kita dan siapa yang memiliki kita. Kita berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena kita adalah anak dari Bapa di surga yang tahu kebutuhan anak-anaknya. Maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun. Karena Tuhan telah berjanji untuk memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, beberapa bulan yang lalu anak saya Andreas sebelum menikah sempat bertanya sama mamanya, "Ma, apakah gajiku ini cukup untuk berumah tangga?" Saudara, ternyata kekhawatiran itu bisa melanda tidak hanya pada orang tua, tapi juga pada anak muda. Lalu mamanya katakan, kalau untuk hidup sederhana, gaji seorang staf BCA pasti cukup untuk biaya rumah tangga. Karena orang tua memiliki pengalaman hidup sederhana, dan apalagi juga mengalami pernah sebagai staf pada saat istri saya bekerja. 2 bulan kemudian setelah menikah, Andreas pulang kerja mampir ke rumah. Dan mamanya tanya sama Andreas, apakah gajimu itu cukup untuk berumah tangga? Dan anak saya menjawab, ternyata cukup, Ma. Ini menunjukkan bahwa anak saya bersama istrinya telah belajar untuk mengelola keuangan dengan baik. Dan gaji yang diterima cukup untuk berumah tangga karena percaya bahwa Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. Saudara, kecukupan gaji tidak hanya tergantung pada jumlah uang yang diterima. Tapi bagaimana kita dapat mengelola keuangan dengan baik
dan hidup sederhana. Dengan memiliki iman percaya kepada Tuhan adalah kunci untuk memahami bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Pada kesempatan ini, saya minta maaf pada Bapak Ibu karena tidak bisa mengundang seluruh jemaat saat pernikahan anak saya karena keterbatasan undangan. Dan kembali ke firman Tuhan, jadi mulai hari ini tinggalkan setiap jenis kekhawatiran yang menguasai hidup kita dan letakkan iman percaya kita kepada Tuhan karena Dia sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan pada waktunya. Amin, saudara. Yang keempat, memprioritaskan kerajaan Allah. Saudara, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki sebuah prioritas. Jika tidak, maka kehidupan kita akan berantakan, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Prioritas ini sangat penting, bahkan orang dunia pun mengerti hal ini. Prioritas artinya mengutamakan hal-hal yang utama, mendahului yang lain. Tuhan Yesus juga menekankan pentingnya menetapkan prioritas dalam hidup kita. Ketika para muridnya pada waktu itu hanya memikirkan mengenai kebutuhan dasar, soal apa yang harus dimakan dan dipakai. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33. Kita baca Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mencari dahulu artinya mengutamakan yang paling penting. Ini berbicara mengenai prioritas. Kebutuhan-kebutuhan duniawi itu juga kita perlukan, tapi bukan yang menjadi yang terutama. Kita diminta untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu sebelum hal-hal yang lain. Apakah kerajaan Allah itu? Pengertian kerajaan Allah dalam konteks ini adalah kerajaan Allah tidak hanya merujuk pada tempat di sorga, tapi juga pada pemerintahan Allah dalam hidup manusia di bumi. Dalam Injil Matius, kerajaan Allah sering disebut sebagai kerajaan surga. Digunakan secara bergantian untuk menggambarkan rencana Allah untuk manusia. Kerajaan Allah dipahami sebagai suasana di mana Allah memerintah sebagai raja dalam kehidupan manusia. Kerajaan Allah tidak terbatas pada ruang atau waktu tertentu, tetapi hadir dimanapun kehendak Allah ditaati dan kuasanya diakui. Kerajaan Allah bukan hanya masalah nanti, tapi sudah terjadi sekarang. Jadi sebenarnya kerajaan Allah itu sudah datang. Sudah datang pada waktu saat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali di dunia, 2000 tahun yang lalu, menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah dapat dirasakan dan dialami hingga saat ini. Kerajaan Allah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus sebagai wujud pelaksanaan kehendak Bapanya. Dia telah mengalahkan dunia dengan segala kuasa Allah. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk melakukan pekerjaan Bapa dengan mengajarkan firman Allah, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menebus manusia dari dosa, dan memberikan contoh hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus katakan, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pekerjaan Yesus adalah bagian dari pekerjaan Bapa. Kita baca dalam Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ini menegaskan adanya hubungan yang sangat erat antara Yesus dan Bapa. Maka Yesus menyatakan dirinya satu dengan Bapa. Dalam arti barang siapa telah melihat aku,
ia telah melihat Bapa. Karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Kata Filipus kepadanya, yaitu Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara, ini merupakan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Filipus yang selama ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Penyebab utama Filipus gagal memahami pengajaran Tuhan Yesus karena belum sepenuhnya memahami secara benar otoritas Tuhan Yesus. Inilah yang membuatnya ingin melihat Bapa secara langsung. Rupanya Filipus tidak mengenal secara mendalam tentang siapa pribadi Tuhan Yesus. Dan sikap Filipus ini merupakan gambaran diri kita yang mengenal pribadi Tuhan Yesus hanya dari luarnya saja. Itulah yang membuat pemahaman kita akan Tuhan Yesus menjadi dangkal. Selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah tidak hanya datang di masa depan, tetapi sudah ada di antara kamu. Dikatakan dalam Injil Lukas 17 ayat 21. Kita baca di bagian B, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa kerajaan Allah berada di dalam diri setiap orang percaya kepada Yesus. Di sanalah Allah bersemayam. Rasul Paulus juga katakan dalam Roma 14 ayat 17. Kita lihat Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kerajaan Allah itu tidak mengurusi soal makan minum saja. Kerajaan Allah bukan berbicara soal berkat jasmani saja. Kerajaan Allah itu bersifat rohani, dan kerajaan itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ketika berkat rohani tersebut diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kerajaan Allah dapat hadir dalam kehidupan seseorang yang hidup dalam kebenaran. Artinya, kebenaran yang berhubungan dengan perbuatan nyata dan bukan hanya sekedar konsep semata. Dalam hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi, atau dengan kata lain, hidup jujur. Ketika seseorang mencari kerajaan Allah dengan benar, maka ia akan menemukan kebenaran tersebut yang akan terpancar dari kehidupannya sehari-hari. Orang yang mencari kerajaan Allah juga benar pastilah ia memiliki karakter anak-anak Allah. Ia tidak suka berbohong, tidak mencuri, bekerja keras, jujur, dan segala macam karakter baik. Saudara, orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah orang yang telah dilahirkan dalam kebenaran Yesus Kristus. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga
bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kita dipanggil untuk melakukan kebenaran dalam kondisi apapun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan kebenaran kalau tidak berasal dari Tuhan. Untuk itu, jangan kita malu dan takut melakukan kebenaran. Walaupun kita tidak disenangi atau dibenci. Sebagai orang percaya, mari hidup dalam kebenaran. Karena hidup kita bukan untuk dunia ini, tetapi untuk Tuhan. Selanjutnya orang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, sukacita dunia dapat dinikmati oleh setiap orang, tetapi seringkali bersifat sementara dan dapat hilang ketika keadaan berubah. Tidak demikian dengan damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, damai sejahtera dan sukacita adalah dua buah roh yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini menunjukkan kehidupan rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus dapat memberikan damai sejahtera dan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Namun tidak semua orang dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dalam persekutuan dengannya, hidup dalam ketaatan kepadanya, yang dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Dan untuk hidup dalam kehendak Tuhan, kita harus mengenal dan memahami firman-Nya melalui Alkitab. Dengan membaca dan merenungkan firman-Nya, kita dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita hidup dalam rencananya. Dengan memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, kita dapat memahami rencana Allah bagi hidup kita dan hidup dalam rencananya. Kita kembali ke Matius 6 ayat 23. Kita akan baca lagi pada bagian kedua, itu bagian B dari ayat ini. Matius 6 ayat 23. Tiga. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ada banyak orang Kristen membaca firman Tuhan hanya sepotong ayat tanpa melihat konteksnya, sehingga dapat menyebabkan penafsiran yang tidak tepat. Kata semuanya dalam Matius 6 ayat 33 ini seringkali dipandang sebagai semua hal yang diinginkan. Maka tidak heran jika banyak orang berdoa minta banyak hal yang mereka inginkan. Karena mereka merasa sudah mencari Tuhan. Mereka sudah berhak untuk menerima semuanya itu untuk ditambahkan kepada mereka. Seakan-akan mereka mengklaim janji Tuhan. Ini bisa terjadi jika kita membaca firman Tuhan hanya sepotong tanpa melihat konteksnya. Yaitu tidak menghubungkan ayat yang sebelumnya dan sesudahnya. Untuk mengerti kata semuanya itu, kita harus membaca di ayat sebelumnya. Kita baca kembali di Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berdasarkan dari ayat ini, kita bisa mempelajari bahwa arti kata semuanya adalah kebutuhan pokok yang sangat mendasar, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Untuk kebutuhan pokok yang paling dasar ini, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Karena kebutuhan kita tidak hanya terbatas pada makanan, minuman, dan pakaian, tapi juga tempat tinggal yang menjadi kebutuhan kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja Allah dapat menyediakan kebutuhan kita, termasuk tempat tinggal. Karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Dia tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita, tetapi melakukan menurut kekayaannya dalam kemuliaannya. Kembali ke Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kebutuhan kita. Dia memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Untuk menerima berkat Tuhan, kita perlu percaya kepada Tuhan dan taat pada perintahnya. Dan juga percaya bahwa Tuhan dapat memberkati usaha dan pekerjaan kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Segala kebutuhan kita akan ditambahkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga kita dapat mengalami kehidupan yang lebih baik. Saudara, mulai hari ini marilah kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Dan yang kelima, janganlah khawatir akan hari esok. Kita baca dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, pada saat Tuhan berfirman, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Tuhan pasti mempunyai alasan tersendiri. Sudah selayaknya kita percaya pada firman Tuhan dan menjalankan seluruh perintahnya, sehingga kita dapat menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan pada saat ini, pada hari ini. Dengan memasukkan kekhawatiran hari besok ke dalam agenda kita hari ini, sebenarnya kita sedang menciptakan suatu masalah yang baru, suatu beban yang baru, sehingga kehilangan kesempatan untuk kita nikmati hari ini, yaitu hari yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Jika kita masih khawatir pada hari besok, maka kita akan menyusahkan hari ini. Sebab yang kita pikirkan belum tentu terjadi pada hari esok. Coba kita perhatikan seorang anak kecil. Saudara, seorang anak kecil sering tidak khawatir akan kebutuhannya. Karena ia tahu bahwa orang tuanya selalu ada untuknya. Jika dia membutuhkan sesuatu, dia akan mendatangi orang tuanya dan menyampaikan apa yang dia butuhkan. Dia tidak memikirkan bagaimana cara orang tuanya memenuhi kebutuhan itu. Tapi dia percaya bahwa orang tuanya sanggup melakukan untuknya. Demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi seperti anak-anak yang mengandalkan orang tuanya, yang memenuhi kebutuhannya. Kita sebagai anaknya harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan berjalan dalam iman, percaya tanpa kekhawatiran pada hari besok. Dengan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Saudara, mulai setiap hari dengan sebuah kesadaran penuh bahwa Tuhan menyertai hidup kita.
Bangun iman kita untuk percaya bahwa setiap hari rahmat Tuhan selalu baru. Sehingga selangkah demi selangkah kita dimampukan untuk masuk dalam rancangannya. Dan ingat selalu bahwa pada Tuhan ada masa depan. Dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Saudara, ada 5 hal yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menegur kita untuk tidak khawatir. Yang kedua, Tuhan Yesus berikan contoh dari alam. Yang ketiga, Tuhan Yesus berikan solusi. Terus Tuhan Yesus katakan yang tiga, khawatir tidak memberikan solusi. Yang keempat, memprioritaskan kerajaan Allah. Yang kelima, jangan khawatir akan hari esok. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan mau kita supaya bergantung penuh kepadanya. Dan melakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab kita dengan setia, dengan tekun, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Karena kita punya Tuhan yang menjaga hidup kita. Tuhan yang menolong dan memelihara hidup kita. Karena itu berhentilah khawatir dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kami sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang musik WL. Dan saya undang juga Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian, Bersamamu Bapa. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Lagi kita mau katakan hanya bersama dengan Tuhan kita bisa melewati kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.
untuk musik. Bapak Ibu nyanyikan sekali lagi. Bukan hanya sekedar hafal, tetapi percayakah kita kepada Tuhan? Kira pata kaya rama sikata haleluya Yesus. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Satu tanda tanya besar di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Apakah kita masih percaya dan mempercayai Tuhan? Ya Yesus. Saya minta untuk jemaat untuk menyanyikan sekali lagi. Musik semakin lembut. Kira nama sikata kaya raba ya rabata. Kira pata kaya rama sikaraba ya raba ya raba. Ialah pata kaya rama sikaraba ya raba. Haleluya Yesus. Firman yang telah disampaikan kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Kembali Tuhan itu selalu mengingatkan kepada kita. Supaya kita tidak khawatir, tidak takut. Rapata kaya rama sikata kaya rama ya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau menyadarkan kami supaya kami hidup tidak penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan di dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi biarlah kami boleh percaya kepada Engkau, mempercayai Engkau Tuhan, dan mempercayakan hidup ini kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau mengatakan, Engkau memerintahkan untuk kami supaya kami tidak takut, kami tidak khawatir. Engkau punya maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan, Engkau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan Allah Immanuel yang selalu menyertai kami, yang selalu menuntun kami, yang selalu memelihara kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami Tuhan tidak percaya. Sekalipun secara Tuhan mulut kami mengatakan percaya kepada Engkau. Tetapi pada hakikatnya
Di dalam hati kita, di dalam praktek kehidupan kami tidak percaya kepada Engkau. Dengan timbulnya khawatir, timbulnya ketakutan, tanda kami tidak percaya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Firman ini sebetulnya tidak asing buat kami. Bahkan ini kami hafal Tuhan, kami tahu Tuhan. Tapi di dalam kenyataan hidup ini seringkali kami lupa. Seringkali kami memakai pikiran kami. Seringkali kami memakai Tuhan cara kami Tuhan. Nanti besok bagaimana dengan aku? Masa depanku bagaimana? Kalau ini tidak, kalau itu tidak. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Roh Kudus. Kalau Engkau berbicara sekali lagi kepada setiap kami, tanda Engkau itu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekalipun kami hidup dalam kekhawatiran, sekalipun kami hidup dalam ketakutan, Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak bisa buat apa-apa Tuhan. Bahkan itu mendatangkan penyakit di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami. Bukan memberikan jalan keluar, bukan solusi yang terbaik. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Roh Kudus. Kami mau percaya itu sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang terdalam. Sungguh-sungguh Tuhan kami mempercayai Engkau Tuhan. Lebih dari segala yang kami miliki Tuhan. Rabata kaya rabasti kata kaya. Ya rabata kaya rabalabasti kata kaya raba. Iralabata kaya rabasti kata kaya rabala. Di tengah kehidupan yang semakin hari semakin tidak baik, kami mau Tuhan fokus. Kami mau tetap mempercayai Engkau, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Seperti tadi yang diumpamakan sebagai seorang anak, dia yang tidak peduli, dia yang tidak tahu bagaimana orang tuanya memenuhinya kebutuhan si anak. Bukan karena si anak itu jahat, tetapi si anak itu benar-benar mempercayai orang tuanya yang sanggup memelihara hidup anak tersebut. Rabata kaya rabasi kata kaya. Engkau lebih daripada orang tua yang di dunia ini Tuhan. Engkau lebih daripada orang tua di bumi ini Tuhan. Rabata kaya rabasi kata kaya rabata. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Firman-Mu adalah jawaban kepada setiap kami. Menguatkan, menghibur kami, menasehati, mengajar, mendidik kami, mengingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi kami, Roh Kudus itu yang memampukan kami untuk kami melangkah di dalam kehidupan ini. Kami tidak sendiri, kami tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan kami. Tapi kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami pasti bisa melewati Tuhan kehidupan ini Tuhan. Dan kami keluar menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang memampukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Ajar
Kembali Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sudah pimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang melayani terima tamu, tim multimedia, kami semua yang hadir. Tuhan tidak ada satupun yang terlewati. Engkau Tuhan memberkati kami semuanya. Engkau Tuhan melindungi kami semuanya. Engkau Tuhan menjamah kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Begitu juga kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan untuk kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di bulan Agustus ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 hari ini Tuhan. Tuhan ada anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun Tuhan. Yaitu Bapak Silitonga, Bapak Harda, Bapak Riki, Ibu Meti, Bapak Rifai, Ibu Riswanti, Saudari Gebi dan Saudari Fanya, Ibu Media, Saudari Lita, Saudara Felix, dan Tuhan anak Diego dan Sio Tuhan. Dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Semakin Tuhan anak-anak-Mu ini semakin cinta kepada Engkau Tuhan. Semakin Tuhan mereka boleh Tuhan lebih Tuhan mengutamakan Engkau Tuhan Yesus. Tambahkan Tuhan iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberikan mereka kesehatan semuanya, panjang umur. Diberkati rohani dan jasmani mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga yang berulang tahun di pernikahannya Tuhan. Yaitu Bapak Ibu Yoyada, Bapak Ibu Gunadi Tuhan. Tuhan dengan bertambahnya Tuhan usia pernikahan mereka Tuhan. Tuhan Engkau tambahkan kasih mereka, cinta mereka Tuhan. Air anggurnya diperbarui terus Tuhan. Mereka boleh tetap terus saling mengasihi, saling mencintai. Semakin mesra Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan Yesus Engkau menolong dan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menabur. Tuhan Engkau berkati taburan yang akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih berkat rohani dan jasmani itu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan